SD Negeri Kangkung berada di Jalan Kiai Haji Ibrahim nomor 6, Desa Kangkung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. SDN Kangkung memiliki branding yaitu bersinar, berkarakter, sigap nasional, dan religius. Pelaksanaan aksi nyata dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11 sampai selesai di kelas 2 dan acara berjalan dengan lancar. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Muhani Yuswinardi Aisyah SPD SDN Kangkung CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Rancangan tindak lanjut aksi nyata meliputi latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan. Materi budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Saya telah sampai di penghujung modul 1.4. Sekarang saatnya saya mengimplementasikan pemahaman saya terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. Tidak hanya itu, saya juga akan mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar saya. Berikut diseminasi yang sudah saya laksanakan di sekolah bersama teman-teman. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Untuk membentuk membangun budaya positif sekolah cukup beragam. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Tujuan, adapun yang menjadi tujuan utama dalam tindakan nyata budaya positif di sekolah antara lain: yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong terwujudnya murid yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam tindakan operasi nyata ini adalah peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar, mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Setiap kelas sudah dijalankan, Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Yang kelima, mendokumentasikan
menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata budaya positif adalah kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, kerjasama orang tua, wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Dan alat bahan yang digunakan untuk tindakan nyata adalah kertas, karton, post-it, demotif, spidol, laptop, proyektor, spanduk, kamera, dan lain-lain. Di sini digunakan untuk penyampaian budaya positif dan keyakinan kelas di kelas gitu. Kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Ada beberapa budaya langkah-langkah atau tahapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon terduga semua orang adalah sama. Semua orang melihat hal-hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan guru. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir untuk menang. Yang kedua, disiplin positif. Ya, di sekolah kita dan di kawasan kita juga dalam kurikulum membahas tentang disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau berikan hadiah juga boleh. Lalu ada memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh
menemukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Oke. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan murid. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Sesuatu pengennya senang, nggak susah ya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia menurut Jean Gerson. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi anakku bisa berpikir seperti itu. Hal tersebut merupakan motivasi internal. Nanti yang bisa mendukungnya adalah guru ya dan teman-temannya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau mengharapkan akan penghargaan. Kalau motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri.
menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran, bukan paksaan, memperbaiki hukuman dan yang terakhir menuntun untuk melihat ke dalam jadi kalau siswa melakukan kesalahan bisa melihat apa toh kenapa berbuat salah, kenapa berbuat salah. Jadi itu pendekatan restitusi yang dilakukan guru terhadap murid bila murid melakukan kesalahan. Berikutnya perbedaannya, ini saya mengambil kasus yang sering di kelas kita dan sekolah kita, kasus murid tidak memakai sepatu di sekolah. Kalau hukuman, ya, di sini perbedaannya dalam restitusi itu ada dua. Ada hukuman, ada tiga. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Biasanya kalau yang pertama biasanya kita melakukan hukuman, ya, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah. Murid disuruh membersihkan kamar mandi. Konsekuensi yang dilakukan guru, kalau hukuman beda sama konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Seringnya karena murid berbuat salah terus nggak boleh istirahat. Ada yang melakukan seperti itu juga. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita tuh tanya pendekatan dengan personal. Jadi kita agak hukuman sama konsekuensi. Hukuman tidak boleh dilawan, tapi kalau konsekuensi bisa restitusi. Tapi yang paling tepat adalah restitusi. Jadi kalau murid bersalah jangan dimarahi, tapi ditanyai dan didekati secara personal.
kelas dan sekolah melaksanakan tugas dari guru. Itu contoh keyakinan kelas. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. Tergantung kondisi kelas kita masing-masing. Setiap kelas berbeda-beda ya keyakinan kelasnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tapi nanti setiap kelas itu berbeda langkah-langkahnya. Ini yang ada di kelas saya. Kemarin saya meminta siswa menuliskan keyakinan kelas. Jadi tiap individu menuliskan keyakinan kelasnya. Membahas keyakinan kelas. Jadi setiap individu kan menuliskan keyakinan kelas. Kalau ada yang sama saya kumpulkan, terus saya rangkum. Oh, keyakinan kelas ini yang mereka yakini. Terus memilah keyakinan kelas tadi boleh ya. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Contohnya, harus memakai sepatu di kelas. Nah, kalimat positifnya menjadi wajib memakai sepatu di kelas. Ya. Contohnya seperti itu. Terus sesuai kondisi kelas. Setiap kondisi kelas berbeda. Yang berikutnya, semua warga kelas ikut terlibat. Jadi tidak berkelompok individu ya. Terus semua siswa menyepakati keyakinan kelas dengan menempelkan stempel tangan biasanya. Ada yang stempel tangan, ada yang cap jempol, ada yang gambar bintang. Itu apa namanya keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan, termasuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga budaya positif yang ada di sekolah kita
kami pribadi adalah sudah jelas dan budaya positif dalam sekolah SD kampung sudah berjalan dengan baik, dan semoga efek dari ilmu yang didapat Bu Hani akan berdampak lebih baik untuk SD Negeri Kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SD Kampung, dari teman mahasiswa Miss Hani atau akan memberikan tanggapan tentang aksi nyata modul 1 dampak budaya positif. Menurut saya sudah bagus, tapi anak-anak itu dari yang pertama itu coba dari pertama itu tadi pelanggaran kelas atau melanggar disiplin positif itu sudah dilaksanakan, tetapi masih ada yang terus melanggar itu. Bagaimana kita bisa sepintar-pintarnya guru bisa menerapkan yang bagus itu, biar semua anak itu bisa mematuhi perasaan yang ada. Itu saja dari saya. Akhirnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari audien yang Miss Hani paparkan dari Bu Hani menerapkan disiplin positif di SD Negeri Kampung. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita lakukan bersama, dan ada sedikit satu dua yang anak-anak belum menerapkan dengan baik. Kita sebagai guru bisa memberikan motivasi dan memberikan arahan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita
contoh kegiatan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, pembiasaan literasi membaca buku cerita, lalu menempelkan di pohon literasi apa yang sudah dibaca, judulnya apa, dan isi bacaannya apa. Yang berikutnya adalah pembiasaan cuci tangan, pembiasaan makan bersama setiap Jumat. Selanjutnya, pembiasaan yang sudah dilaksanakan dengan rutin adalah pembiasaan kerja bakti membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Pembiasaan yang selanjutnya adalah yang rutin dilaksanakan, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan surat pendek yang dibimbing oleh guru bersama semua siswa yang dilaksanakan di teras sekolah. Pembiasaan selanjutnya adalah pembiasaan jalan sehat agar anak-anak tetap selalu sehat, dan pembiasaan sholat berjamaah yang dipimpin oleh siswa bergiliran dan dibimbing oleh guru agama. Pembiasaan senam pagi dilaksanakan tiap hari Kamis dengan dipimpin oleh guru, kadang juga dipimpin oleh siswa, diikuti oleh semua warga sekolah. Dan pembiasaan upacara bendera selain hari Senin juga hari-hari nasional seperti 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi siswa yang melakukan kesalahan. Di sini siswa melakukan kesalahan dan dipanggil langsung oleh guru dan dilaksanakan penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi siswa yang melakukan kesalahan. Di sini siswa melakukan kesalahan dan dipanggil langsung oleh guru dan dilaksanakan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Ulfiani Safitri dari SDN Kangkung. Saya akan menyampaikan umpan balik untuk Ibu Muhani tentang disiplin positif. Yang akan saya bahas pertama itu tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang paling terbaik dan ideal untuk diterapkan. Mengapa? Karena pada posisi manajer ini, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya,
melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi. Sukses diterapkan yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ngatun ingin memberikan umpan balik dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Muhani Yuswinarti. Itu tadi saya mendengar tentang perubahan paradigma. Kalau menurut saya perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan disiplin positif dinamakan menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika mereka telah memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak ke jangka panjang. Motivasi yang tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Muhani Yuswinarti Aisyah. Nah, di setiap perilaku, salah satunya tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid, kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian
Motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi-motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin, identitas gagal, dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberikan hukuman atau penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengadilan perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan, benda, atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengadilan perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respons, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali menjadi kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah. Saya selaku teman dari Ibu Muhani Yusmiarti Aisyah. Saya akan memberi umpan balik dari aksi nyata yang dipaparkan oleh Ibu Muhani Yusmiarti Aisyah. Murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berikut umpan balik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nawaroh, mengaku kelas 1. Saya akan menanggapi atau memberikan umpan balik kepada Ibu Muhani, yaitu dalam upaya membentuk budaya positif di sekolah perlu adanya keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut.